Ex hombre sin lucha. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau membahas sebuah film bergenre horor romansa klasik berjudul Dracula yang dirilis pada tahun 1992. Di mana ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul sama karangan Bram Stoker yang dahulu terbit pada 26 Mei 1897. Ini merupakan film yang dibintangi oleh banyak pemain ternama, seperti Om Gary Oldman, Abang Keanu Reeves, Mbak Winona Ryder, serta sang legenda, yaitu Om Anthony Hopkins. Singkatnya, film ini bercerita tentang seorang vampir yang telah menjelajahi Eropa Timur sampai ke Inggris selama ratusan tahun untuk mencari cinta lamanya yang berakhir dengan tragis. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Adegan dimulai dengan sedikit cerita tentang perang salib di Turki pada tahun 1492 dan membuat kota Konstantinopel telah jatuh ke pihak Muslim, di mana nantinya kota ini akan berubah nama menjadi Istanbul. Lalu kita akan berkenalan dengan seorang ksatria Rumania bernama Count Vlad Dracula, atau lebih dikenal sebagai Dracula. Dia pun terlihat berpamitan dengan sang istri yang bernama Elisabetta. Dikarenakan saat ini sang ksatria akan pergi berperang untuk mengusir tentara Turki. Tanpa diduga, Dracula berhasil memukul mundur musuhnya. Namun pihak Turki melakukan tindakan licik dengan memberi berita palsu kepada Elisabetta yang menjelaskan kalau Dracula telah tewas di medan perang. Dan karena sedih, wanita ini pun bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sungai. Saat pulang, dia pun sudah mendapati jasad sang istri telah terbujur kaku, di mana pendeta di sana juga tidak memberikan pemakaman yang layak, dengan alasan kalau jiwa wanita ini tidak akan diterima oleh sang ilahi karena telah melakukan bunuh diri. Karena keadaan ini, dia pun murka kepada Tuhan dan bersumpah akan kembali dari kematiannya untuk menuntut balas. Lalu menusuk salib di sana yang kemudian mengeluarkan darah. Dia pun meminum darah tersebut dan menyerahkan jiwanya kepada kekuatan jahat agar dapat hidup abadi. Lalu film Dracula pun dimulai. Waktu pun berlalu dan scene berpindah ke kota London pada tahun 1897. Lalu kita bertemu dengan seorang notaris muda bernama Jonathan Harker, di mana dia harus segera pergi ke Transylvania untuk mengurus real estate seorang klien kaya raya bernama Count Dracula yang berniat pindah ke kota London. Sang notaris pun merasa heran karena sebelumnya klien ini telah diurus oleh salah satu rekan seniornya yang bernama Renfield. Namun sang atasan bilang kalau pria itu telah mengalami gangguan jiwa setelah pulang dari sana. Karena ini kesempatan besar untuk karirnya, Jonathan pun tidak menyia-nyiakannya. Karena setelah pulang, dia pun berniat untuk menikahi kekasihnya yang bernama Mina. Dalam perjalanan yang dipenuhi aura mistis ini, dia pun mendapat perlakuan istimewa dari sang klien, hingga mengirim kereta kuda untuk menjemputnya. Lalu nggak lama, sampailah Jonathan di kastil milik Dracula dan disambut oleh sang tuan rumah. Setelah itu mereka pun membicarakan urusan bisnis, di mana dia membeli 10 properti di daerah London. Namun di sela pembicaraan, perhatian Dracula tertuju ke meja, di mana ada foto kekasihnya Jonathan yaitu Mina.
Emosi sang Dracula pun terlihat sedih saat melihatnya. Sebab wajah wanita ini mirip dengan istrinya dahulu, yaitu Elisabetta. Namun setelah itu, sang tuan rumah membuat permintaan yang aneh. Dengan memaksa Jonathan untuk menulis surat kepada pihak kantor dan orang yang dia cintai. Di mana isi suratnya memberitahu kalau dia akan tinggal di dalam kastil itu selama sebulan. Scene pun berpindah ke Mina. Saat ini, dia sedang berada di rumah temannya yang kaya raya bernama Lucy Westenra. Terlihat kalau wanita ini mempunyai kepribadian yang lebih liar dari Mina. Bahkan di saat jamuan malam, dia pun tidak segan mendekati beberapa pria. Seperti seorang koboi bernama Quincy P. Morris, seorang dokter bernama Jack Stewart, serta seorang bangsawan bernama Lord Arthur Holmwood. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah sakit jiwa, di mana Dr. Jack sedang menganalisa salah satu pasiennya, yaitu Renfield. Ternyata orang ini merupakan seorang pengacara sukses dan bisa dibilang mempunyai masa depan yang cerah. Namun hal ini berubah setelah dia pulang dari perjalanan bisnisnya di Transylvania, di mana dia mengalami gangguan mental dan terobsesi dengan nafsu akan darah. Lalu saat menginterogasinya, pria gila ini berkata kalau tuannya segera datang dan akan membuat hidupnya abadi. Namun di saat Jack bertanya tentang identitas tuannya itu, Renfield malah menggigitnya. Kita kembali ke Transylvania, di mana Jonathan sedang bercukur. Namun Dracula tiba-tiba muncul mendekat dari belakang. Dan seperti yang kita tahu, karena dia seorang vampir, berbagai keanehan pun terjadi. Dari bayangannya yang tidak muncul di cermin, dan kesukaannya akan darah, hingga dia benci pada tanda salib. Jonathan telah merasa kalau ada hal yang tidak lazim di tempat tersebut, di mana kemudian dia melihat sang tuan rumah sedang merayap di dinding luar kastil. Sang notaris menyadari kalau saat ini dirinya telah menjadi seorang tahanan rumah. Lalu dia mulai menyusuri tempat tersebut dan sampai ke sebuah ruangan di mana mendengar ada suara wanita yang memanggilnya. Karena diliputi rasa penasaran, Jonathan pun mencari sumber suara itu dan sampailah di sebuah ruangan yang berisi kasur besar. Suara bisikan itu pun menyuruhnya untuk berbaring. Lalu tiba-tiba muncul 3 wanita cantik dari dalam kasur yang terlihat sangat menggoda. Kemudian mereka pun mulai mencumbu Jonathan. Namun setelah itu, kita pun dapat melihat kalau para wanita ini adalah vampir dan berniat untuk memangsa sang notaris. John pun terlihat hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Dracula datang menghentikan aksi tersebut dan memarahi para wanitanya karena berani mengganggu Jonathan. Namun setelah itu, mereka mengeluh kelaparan. Tapi gilanya, ternyata sang Dracula telah menyiapkan seorang anak bayi untuk mereka santap. Hal ini tentu membuat Jonathan terkejut, di mana dia tersadar kalau telah terperangkap di sarang para monster. Setelah itu, dia juga melihat sebuah keanehan lain karena Dracula menyewa sejumlah pekerja untuk mengumpulkan tanah dari bagian bawah kastil, di mana nantinya peti berisi tanah itu akan dikirim ke sebuah biara yang baru saja dia beli di London. Lalu scene berpindah di mana Mina sedang bersedih karena membaca surat dari Jonathan yang berkata kalau dia baru akan pulang sebulan lagi. Tapi di sisi lain, Lucy datang membawa kabar gembira sebab dia telah menerima pertunangan dari Lord Arthur Holmwood. Mina pun juga memberitahu kabar sedih yang dia terima dari Jonathan. Tapi gak lama, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Namun anehnya, terlihat kalau Dracula tengah mengamati mereka dari langit. Dan ternyata dia sedang menuju London dengan menggunakan kapal layar. Gak lama, sang penghuni malam ini sampai di London. Setelah itu, menghipnotis Lucy agar pergi dari kamarnya. Mina yang melihat kejadian ini pergi mengejar temannya tersebut, di mana tanpa diduga terlihat kalau leher Lucy sedang digigit oleh sosok Dracula yang saat ini berwujud menyerupai serigala.
Namun setelah kepergok, sang penghisap darah ini malah kabur meninggalkan kedua wanita itu. Setelah itu terlihat kalau peti yang berisi tanah sebelumnya telah sampai di tujuan. Dan tanpa diduga, walaupun hari masih terang, Dracula malah keluar dari salah satu peti tersebut, di mana ternyata dia memiliki kekuatan untuk bergerak di siang hari, walaupun nanti kekuatannya melemah. Padahal pada umumnya, sinar matahari adalah salah satu kelemahannya. Lalu dia pergi ke kota dengan wujudnya yang masih muda untuk bertemu dengan Mina. Namun di saat ingin berkenalan, wanita ini menanggapinya dengan dingin. Tapi sang Dracula beralasan kalau dia hanya ingin melihat sinematograf dan berharap kalau Mina dapat mengantarnya. Namun wanita ini tetap bersikap cuek dan segera pergi meninggalkannya. Tapi sang Dracula tiba-tiba muncul kembali di depannya. Lalu karena kesal, Mina pun berbohong kalau dia telah menikah. Bahkan mengancam akan memanggil polisi. Namun setelah itu, sang Dracula langsung meminta maaf dan memperkenalkan dirinya secara formal, di mana dia mengaku sebagai seorang pangeran bernama Vlad. Kemudian karena kesopanannya, Mina pun menjadi lunak dan bersedia menemani pria tersebut. FYI sedikit info ya, sinematograf adalah sebuah kamera film gambar bergerak yang juga digunakan sebagai proyektor film dan alat cetak. Alat ini pertama kali diciptakan pada tahun 1890-an, lalu dipatenkan di tahun 1892 oleh sang penemu asal Prancis bernama Leon Bouilly. Kita kembali kepada Lucy, di mana dia sedang didatangi oleh Jack karena permintaan dari Arthur yang khawatir akan kondisi tunangannya. Wanita ini pun mengaku kalau memang ada yang berubah dari dirinya karena tiba-tiba instingnya menjadi tajam. Bahkan dapat mendengar bisikan para pelayan yang berada jauh di ruangan lain. Tapi sang dokter hanya bisa memberikan obat penenang untuk meredakan kegelisahan wanita ini. Hal ini pun dia sampaikan kepada Arthur, lalu berkata kalau bingung dengan penyakit yang dialami Lucy. Oleh karena itu, Jack memberikan saran untuk memanggil mentor sekaligus gurunya yang bernama Dr. Abraham Van Helsing. Kita kembali ke Mina yang sedang menikmati sebuah gambar bergerak bersama Vlad. Namun gak lama, dia pun merasa tidak enak dengan keakraban tersebut dan berniat pergi dari sana. Tapi tentu saja, sang Dracula menahan kepergian wanita itu, serta dengan nekat membawanya ke sebuah tempat yang sepi. Dan sesaat setelah Dracula membaca mantra, Mina pun merasa pernah mengenal sosok ini. Tapi nafsu sang penghisap darah pun semakin menggebu-gebu dan berniat memakan wanita cantik tersebut. Namun karena rasa sayangnya, dia pun mengurungkan niat itu dan dengan tenang mengantar Mina pulang ke rumah Lucy. Setelah itu kita akan berkenalan dengan seorang profesor bernama Abraham Van Helsing yang sedang memberikan beberapa penjelasan medis tentang darah di kelasnya. Gak lama dia pun menerima telegraf darurat dari Jack setelah itu pergi dari sana. FYI sedikit info ya, sebelum penemuan telepon, telegraf sering dipakai untuk keperluan bisnis, di mana ini merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, yang biasanya menggunakan sandi Morse sebagai kode komunikasi. Pesan pada telegraf dikirimkan oleh seorang operator yang disebut telegrapher, menggunakan kode Morse yang dikenal dengan nama telegram atau kabelgram. Akhirnya Profesor Van Helsing sampai di rumah Lucy. Tapi terlihat kalau Dracula juga sedang berada di tempat itu dan secara goib memangsa darah wanita cantik ini. Lalu gak lama, Jack dan Van Helsing pun menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi di kamar Lucy dan bergegas mengeceknya. Mereka pun terkejut melihat keadaan isi kamar itu, di mana setelahnya Van Helsing segera memeriksa keadaan Lucy dan melihat bekas gigitan di lehernya. Sang profesor pun tahu kalau nyawa wanita ini dalam bahaya. Kemudian gak lama, tunangannya pun datang, di mana dia terlihat kaget dengan keadaan Lucy serta kehadiran sang profesor.
Namun Jack segera memberitahu kalau itu adalah gurunya, di mana saat ini sedang berupaya untuk menolong Lucy dengan cara akan melakukan transfusi darah. Lalu tanpa ragu, Arthur pun mengajukan diri untuk menggunakan darahnya agar sang kekasih dapat selamat. Setelah kejadian itu, mereka pun bingung dan membahas hal ini di area taman. Lalu Van Helsing secara terang-terangan berkata kalau apa yang dialami Lucy bukanlah suatu penyakit, namun disebabkan oleh sebuah makhluk yang mengerikan dan telah menghisap darah wanita itu. Adegan berpindah kepada Mina yang saat ini sedang makan malam bersama Dracula. Lalu setelah beberapa lama, di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Mina dapat mendeskripsikan pemandangan kampung halaman Dracula. Atas hal ini, sang penghisap darah makin yakin kalau Mina adalah reinkarnasi dari kekasihnya terdahulu, yaitu Elisabetta. Tapi di tempat lain, John tengah berupaya kabur dari kastil dan terjatuh ke dalam sungai. Namun untungnya, dia berhasil selamat dan mencari perlindungan di sebuah biara di daerah Rumania. Kemudian kepala biara di sana yang bernama Sister Agatha menuliskan surat kepada Mina untuk memberi kabar kalau Jonathan sedang dirawat di sana, di mana sang tunangan juga percaya kalau nyawa kekasihnya sedang terancam. Oleh karena itulah, Mina diminta untuk segera menyusul ke tempat tersebut guna melangsungkan pernikahan. Dia pun merasa senang dengan berita ini. Namun di satu sisi, dia juga teringat akan sosok Dracula yang kerap membuat hatinya senang. Kemudian saat di kamar, Lucy pun terlihat senang atas berita keberadaan Jonathan. Lalu menyuruhnya untuk segera menyusul tunangannya tersebut. Kemudian memberikan cincin sebagai hadiah pernikahan mereka. Tapi nggak lama, tiba-tiba Lucy menjadi emosi karena banyaknya bawang putih yang ada di kamar itu. Di mana hal ini memang merupakan perintah dari Van Helsing sebagai terapi untuk kesembuhannya. Tapi tanpa disangka, dia malah menggoda Quincy dengan berkata ingin menciumnya. Namun hal ini digagalkan oleh Van Helsing dikarenakan dia tahu kalau tujuan wanita ini adalah ingin menggigit leher pria tersebut. Dan saat diperiksa, terlihat di dalam mulut Lucy telah tumbuh 2 taring baru. Berdasarkan hal ini, Van Helsing menjadi yakin kalau gadis tersebut telah digigit oleh vampir. Namun sang profesor malah terlihat gembira, sebab selama hidupnya dia telah berusaha melacak makhluk tersebut dan menganggap kalau ini adalah kesempatan besar untuk memburunya. Kita kembali kepada sang Dracula, di mana saat ini dia sedang bersedih karena mendapat surat dari Mina yang mengatakan kalau akan pergi menemui Jonathan dan berniat segera menikah. Karena itulah, dengan berat hati, wanita ini menyudahi hubungan mereka. Namun tentu saja, sang penghisap darah tidak akan menerima keputusan ini dengan damai. Lalu dengan penuh amarah, dia pergi ke rumah Lucy, lalu mengutuknya, di mana kemudian sosoknya berubah menjadi serigala. Kemudian kembali menggigit wanita malang ini agar dapat menginfeksi darahnya. Di tempat lain, Mina terlihat sedang melakukan pernikahan dengan Jonathan yang saat ini penampilannya sedikit berubah karena rambutnya telah beruban. Walaupun upacara berlangsung dengan hikmat, namun di dalam hati, Mina menyadari kalau sesuatu yang buruk telah terjadi. Scene pun berganti, di mana semua orang sedang berkabung atas kepergian Lucy. Namun Van Helsing malah memberi perintah kepada Jack untuk menyiapkan sejumlah pisau dan alat pemotong. Lalu Mina pun telah kembali ke London bersama sang suami, di mana nggak lama tiba-tiba Jonathan melihat sosok Dracula dari kejauhan yang terlihat lebih muda. Sontak hal ini pun membuat pria ini gelisah karena takut akan keselamatan mereka berdua. Di tempat lain, Van Helsing, Jack, Arthur, dan Quincy pergi ke pemakaman bawah tanah, di mana mereka berniat untuk memeriksa mayat Lucy. Namun mereka kaget karena isi peti matinya kosong. Atas hal ini, Arthur pun dengan kesal meminta penjelasan kepada Van Helsing. Sang profesor menjelaskan kalau wanita ini telah berubah menjadi vampir, atau dalam bahasa Rumania
adalah Nosferatu dan menjelaskan kalau makhluk ini sudah ada sejak beberapa abad yang lalu dan dapat menginfeksi orang lain melalui darahnya. Lalu di sela penjelasan itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil. Mereka pun bersembunyi, di mana kemudian kita akan melihat sosok Lucy yang telah menjadi makhluk penghisap darah dan sedang menggendong anak kecil untuk makan malamnya. Namun niat tersebut dihentikan oleh para pria di sana. Kemudian Lucy pun berupaya menghipnotis Arthur, tapi Van Helsing mencegah niat tersebut dengan sebuah salib. Hingga wanita ini kembali ke dalam peti mati. Dan setelah itu, sang pemburu vampir menyuruh Arthur untuk menusuk jantungnya menggunakan paku besar, serta memenggal kepalanya agar Lucy dapat beristirahat dengan tenang. Setelah itu Van Helsing bertemu dengan pengantin baru ini, di mana dia menceritakan hal tragis yang telah dialami oleh Lucy dan berkata kalau dalang semua ini adalah makhluk bernama vampir. Lalu Jonathan berkata kalau dia tahu di mana sang Dracula bersembunyi karena dahulu telah mengurus dokumen properti milik makhluk tersebut. Mereka pun sampai di sebuah reruntuhan gereja. Sebelum masuk, Van Helsing menceritakan beberapa hal penting tentang Dracula, di mana kekuatan makhluk ini setara dengan 20 orang, dapat mengendalikan hewan, mampu berubah menjadi kabut, serta bisa menghilang tanpa terdeteksi. Namun makhluk ini juga mempunyai kekurangan, dikarenakan untuk mempertahankan kesaktiannya, dia harus beristirahat di dekat tanah kelahirannya. Karena itulah dahulu Dracula memerintahkan para pekerjanya untuk mengirim tanah dari dalam kastil. Karena ini adalah tugas yang berbahaya, Van Helsing menyuruh Jack untuk membawa Mina pergi ke tempat yang aman. Kemudian sang dokter membawanya ke rumah sakit jiwa tempat dia bekerja. Dan saat di dalam, dia pun bertemu dengan Renfield. Tapi tanpa disangka, pria gila ini pun bilang kalau dia mengenal Mina. Kemudian berkata agar segera pergi dari sana, dikarenakan dia tahu kalau sang majikan, yakni Dracula, tengah mengincar dirinya. Namun mereka tidak mengindahkan perkataan tersebut. Setelah itu Jack membawa Mina ke dalam ruangan pribadinya. Di tempat lain, Van Helsing dan yang lainnya telah memasuki sarang Dracula. Kemudian memerintahkan timnya untuk membongkar semua peti. Sang penghisap darah pun melihat hal ini. Namun bukannya mencegah, dia malah pergi dari sana. Karena tidak menyadari kepergian Dracula, Van Helsing meneruskan kegiatannya dengan mensucikan seluruh tanah di sana. Setelah itu membakarnya. Namun tanpa mereka duga, ternyata Dracula tengah pergi ke rumah sakit jiwa. Di mana kemudian dia membunuh Renfield karena telah dianggap berkhianat. Sebab telah memberitahu Mina akan kedatangan dirinya. Kemudian dia pun berubah menjadi kabut dan menemui pujaan hatinya. Dan terlihat kalau wanita ini juga rindu akan belayan kekasih gelapnya. Lalu Dracula memberitahukan identitas aslinya, di mana dia adalah sang makhluk kegelapan yang haus darah dan merupakan pelaku pembunuhan Lucy. Awalnya Mina emosi karena sahabatnya dibunuh, tapi karena rasa sayang serta dorongan kuat untuk terus saling memiliki, dia pun meminta untuk diubah menjadi makhluk malam nan abadi tersebut agar dapat bersama selamanya. Lalu Dracula menggigit leher wanita ini. Kemudian agar ritualnya sempurna, dia menyuruh Mina untuk meminum darahnya. Tiba-tiba Van Helsing dan yang lain pun datang. Hal ini tentu membuat Dracula marah, di mana Jonathan berusaha menyelamatkan istrinya serta mencoba membunuh makhluk ini. Tapi di saat mereka memojokkannya, sang penghisap darah malah berubah wujud menjadi sekumpulan tikus dan pergi dari sana. Scene pun berganti, di mana Van Helsing berupaya mencari petunjuk dengan cara menghipnotis Mina. Dikarenakan wanita ini telah terikat secara batin dengan Dracula dan berharap dapat mengetahui keberadaannya. Lalu setelah itu, dia pun tahu kalau saat ini makhluk tersebut sedang pulang menuju ke Transylvania guna memulihkan kekuatannya. Kemudian mereka pun berniat mencegah kepulangan Dracula dengan cara menyusul makhluk tersebut.
Jonathan pun optimis kalau mereka bisa lebih cepat sampai karena bergerak menggunakan kereta dan hanya akan menghabiskan waktu 3 hari untuk sampai tujuan. Sedangkan Dracula membutuhkan waktu seminggu karena dia menggunakan jalur laut. Tapi di tengah perjalanan, Arthur menerima pesan telegraf dari koneksinya, di mana ternyata kapal yang ditumpangi Dracula tetap berlayar di malam yang berkabut, sehingga dapat memangkas waktu. Van Helsing pun menduga kalau makhluk itu tahu rencana mereka akibat ikatan batinnya dengan Mina. Jonathan pun mengusulkan ide untuk membagi kelompok mereka menjadi 2, di mana Van Helsing dan Mina akan tetap melanjutkan perjalanan sebagai umpan agar Dracula mengira kalau mereka tetap berjalan sesuai dengan rutenya. Jonathan dan para pria yang lain pun akan mengambil rute terpisah dengan harapan dapat mencegat kedatangan sang penghisap darah tersebut. Tapi ternyata Dracula mengambil jalan pintas lain dengan menyewa sejumlah pemburu bayaran untuk mengangkutnya. Di sisi lain, saat di tengah perjalanan, Van Helsing harus berhenti karena kondisi Mina mulai berubah. Terlihat kalau wanita muda ini mulai dipengaruhi oleh para selir Dracula dan kemudian menggoda Van Helsing. Tapi sang profesor pun memberi perlawanan dengan membuat lingkaran api hingga dapat memukul mundur musuhnya. Namun sialnya, para Dracula wanita ini malah membunuh kuda di sana. Hari pun berganti pagi, di mana secara tak terduga Van Helsing sudah berada di kastil Dracula dan terlihat kalau telah masuk ke sebuah ruangan tempat para selir itu tidur. Dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung memenggal kepala mereka serta membuangnya ke dalam jurang. Gak lama setelah itu, sang Dracula pun terlihat sedang menuju kastilnya menggunakan kereta kuda bersama para pemburu bayaran. Namun Jonathan dan yang lain juga sedang mengejar mereka dari belakang dan mencoba untuk menghentikan laju kendaraan tersebut sebelum hari menjadi gelap. Mina pun menyadari kalau sang kekasih gelap sedang dalam bahaya. Kemudian dengan kekuatan barunya, dia mencoba menolong Dracula dengan cara memanggil badai angin kencang untuk mengganggu perjalanan Jonathan. Dan setelah bersusah payah, kereta Dracula telah sampai di tujuan, di mana konfrontasi terakhir pun terjadi karena lengah. Quincy tertusuk dari belakang. Tapi di sisi lain, Jonathan juga mencoba menyerang Dracula dan berhasil menyayat lehernya. Serta sang koboi pun memberikan serangan terakhir dengan menusuk jantung makhluk tersebut. Namun naas, Mina datang sambil menodongkan senjata guna melindungi kekasih gelapnya ini. Arthur pun mencoba untuk menyerang, namun dihentikan oleh Jonathan dan berkata kalau pekerjaan mereka telah selesai. Kemudian membiarkan Mina dan Dracula untuk berlindung ke dalam kastilnya. Setelah itu saat di dalam, terlihat kalau bentuk Dracula kembali ke sosok ketika dia masih muda dan dengan pasrah meminta agar nyawanya diambil. Lalu dengan berat hati, Mina pun mengabulkannya. Kemudian memenggal kepala makhluk ini, sehingga kutukannya pun terangkat. Pada akhir hayatnya, diperlihatkan kalau Dracula seperti menemukan kedamaian dan bertemu kembali bersama Elisabetta di alam baka. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, menurut Om, film ini cukup menghibur. Karena walaupun bergenre horor, tapi tidak mengutamakan elemen jumpscare yang berlebihan. Namun lebih terpusat ke jalan cerita percintaan yang bernuansa gotik dan kelam. Hebatnya lagi, sang sutradara Francis Ford Coppola tidak menggunakan efek CGI di dalam pembuatannya, namun memilih untuk memakai cara klasik dengan mengandalkan make up, set produksi, dan teknik kerja kamera yang unik, sehingga visual kelam gotik yang dia harapkan dapat terwujud. Karena usaha keras timnya, film Dracula memenangkan banyak sekali penghargaan, seperti pada Oscar tahun 1993 yang berhasil memenangkan beberapa kategori, yaitu Best Make Up,
Best Costume Design, serta Best Effect atau Sound Effect Editing yang makin membuktikan kalau film ini layak untuk masuk ke dalam daftar tontonan kalian. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.